Hai, kembali lagi di sini bersama Randi dan gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. So, hari ini yang seperti teman-teman lihat, aku sedang berada di depan stasiun Purwokerto dan aku mau ngajak teman-teman jalan-jalan tentang sejarah aja sih. Menyusuri jalur-jalur yang sudah mati tentunya ya. Di sini di Kota Purwokerto itu ada jalur mati yang dulunya itu kita kenal sebagai jalur SDS atau Serajudal Stum Tram Maskapai yang membentang dari Maus terus Purwokerto Timur terus sampai ke Sokaraja, Banjarnegara sampai ujungnya itu ada di Wonosobo. Terus yang ke Purwokerto itu kok nggak disebutin ya, yang ke Purwokerto itu sebenarnya jalur cabang ya karena untuk pergantian moda transportasi nih dari jalur SDS sampai ke jalur SS karena di stasiun Purwokerto besar itu adalah bangunannya SS atau Stadspoorwegen, di mana jalur Stadspoorwegen itu atau SS itu lebih muda daripada jalur SDS itu sendiri karena jalur SDS itu sudah dibangun dari tahun 1894 sampai 1897 yang sampai ke arah Sokaraja ya. Tapi kalau sampai ke Wonosobo-nya itu sampai di tahun 1917 itu selesai dibangunnya. So, di depan teman-teman ini udah ada citra satelit yang dari atas nih, dan ini ada jalur SDS-nya yang masuk ke stasiun besar Purwokerto itu di jalur satu, dan beberapa jalurnya atau relnya sudah hilang ya tentunya sampai di underpass Jenderal Sudirman, dan yang ke arah sini itu adalah ke arah stasiun timurnya sendiri atau stasiun SDS nih. Dan teman-teman lihat di sini ada jembatannya atau bekas jembatan sih lebih tepatnya yang mengarah ke stasiun SDS sampai Jalan Pahlawan. Dan teman-teman juga bisa ngeliat juga nih di bawah yang tadi aku sebutin itu ada jalur SDS yang ke arah stasiun Maus ya. Dan ini yang ke stasiun SDS-nya atau Purwokerto Timurnya. Aku sebut stasiun Purwokerto Timur aja ya karena lebih gampang dan lebih banyak orang tahu kalau untuk stasiun Timur. Nah, di sini masih bisa kita lihat nih ada bekas relnya. Ini yang ke arah stasiun Purwokerto SS atau stasiun Purwokerto Besar yang masih aktif sekarang. Dan di depan sana ada pelang PT KAI-nya. Terus di sampingnya itu ada jembatan yang tadi aku bilang itu. Kita nggak bisa lebih maju ya, cuma paling bisa aku zoom aja di sini. Karena dari Google Street-nya memang sudah hanya sampai segini aja. Jalur ini sudah dialihfungsikan nih sama warga jadi jalan setapak atau gang nih. Terus kita lanjut lagi ke depan sana, relnya tuh dari yang tadi kita jembatannya di sini, terus kita mau nyebrang jalan dulu. Siapa tahu bisa ngeliat relnya lagi. Nah, di sini masih ada relnya sih dan masih tertutup rapat oleh rumput dan sudah tertimbun dengan tanah ya karena udah lama juga. Di sini sudah nonaktif dari tahun 2008 sampai 2010 itu sudah nggak ada kereta yang lewat sama sekali di sini. Sebelumnya kan untuk jalur SD sendiri itu sudah nonaktif di tahun 1943 atau 1944 deh. So, karena udah cabut akhirnya nonaktif dan sampai sekarang hanya tinggal pelang-pelangnya aja yang tersisa sih dari PT KA-nya. KAI, sorry. Dan yang teman-teman lihat di sini jalur SDS-nya menuju ke stasiun timur melewati tengah-tengah sawah nih di sini. Ini jalurnya yang hijau yang aku tunjuk dengan cursor. Terus dan akhirnya sampai masuk ke perkampungan lagi di sini. Dan di sini ada jembatan lagi, jembatan sungai kecil. Coba kita lihat ya. Oh, ternyata bisa. Dan di sini masih terlihat jalurnya masih bagus, terus bantalannya juga masih rapi, nggak ada yang hilang. Dan di sini ada papan S35 nih. Karena yang kita tahu kalau jalur ini masih beroperasi sampai tahun 2008 ya, sampai tahun segitu. Dan ini masih terus lanjut ke depan sana ke arah stasiun timur. Ini perkampungan padat ya. Ini di daerah Keranji nih. So, kita coba lihat sampai ke ujung jalan Kolonel Sugiono aja deh. Jadi ini adalah
JPL sebelum masuk ke stasiun timurnya nih. Coba langsung aja kita taruh di sini. Nah, dan ini dulunya adalah rel yang ke arah masuk ke stasiun timurnya, tapi sudah tertimbun aspal juga sih. Jadi hanya beberapa bagian rel yang masih bisa kita lihat di sini, seperti kayak ini yang sekarang sudah jadi apa tuh, kayak kayak jalan gitu. Terus ditutupin sama bambu, dan relnya tuh ke arah sana, itu ke arah stasiun Purwokerto SS, dan ini menyeberang relnya ke sini. Terus di sini masih bisa kita lihat apa rerumputan. Itu semak-semak sih tinggi karena memang nggak terawat ya. Ini kan memang eh, mau dijadikan pusat perbelanjaan nih, entah itu mall atau apa, atau apa sih namanya, ya ini pusat perbelanjaan di sini, dan belum dibangun juga entah kenapa. So di sini ada stasiun timurnya sendiri. Nah ini nggak tahu nih, ini gambar asli atau bukan, aku nggak tahu, aku nggak bisa memastikannya. Dan ini adalah stasiun timur yang sekarang sudah jadi tempat makan ya. Coba kita lihat aja di depan stasiun timurnya kayak apa. Nah ini ada stasiun timur yang sudah jadi paparon nih. Ini bisa sih. Terus di depannya ada pelang PT KAI-nya juga yang menandakan bahwa ini adalah tanah milik PT KAI. Terus seperti inilah kondisi sekitarnya. Dan di sini ada kantor Daop 5 Purwokerto. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu kantor Daop 5-nya, ya ini di depan stasiun timur ini. Coba kita coba lanjut lagi ke arah timur. Nah, di sini ada relnya. Ini dulu ada dipo lokomotifnya di sebelah kanan bawah. Dan kita mau coba cari lagi jejak-jejak relnya. Siapa tahu masih bisa kita lihat ya di Google Map ini. Nah, di sini masih ada relnya nih. Kalau misalnya teman-teman lihat di bawah mobil ini, itu dari stasiun timur menuju ke arah Sokaraja, dan sepanjang jalan ke arah Sokaraja itu rel berada di pinggir jalan seperti Slamet Riyadi. Tapi kalau aku bilang ini lebih panjang daripada Slamet Riyadi karena membentang berapa kilometer sih. Sayangnya ya udah nggak kepake gitu loh. Kalau di Solo kan masih bisa kita jumpai, masih bisa kita nikmati dengan kereta Batra Kresnanya juga kan. Kalau di Purwokerto kalau memang masih aktif itu keren banget, bener-bener keren, tapi sayangnya nggak bisa diaktifkan lagi, dan jalurnya sudah tertimbun oleh aspal karena pelebaran jalan ya. Dan relnya itu sendiri membentang dari Jalan Jenderal Sudirman sampai ke daerah Posis namanya kalau aku bilang. Dan di sini teman-teman jangan lihat nih, ada relnya di pertigaan di daerah Posis. Nah ini Jenderal Sudirman Timur ya masuknya. Dari sini nanti relnya nyebrang ke sini. Terus akhirnya nyebrang masuk ke gang. Nah ini dulu bekas gang, ini dulu bekas jalur SDS nih. Teman-teman bisa ngelihat juga di depan ini ada relnya tuh, bekas rel, dan jalurnya tuh nyebrang sampai sini. Kita coba lihat di dalam gangnya nih. Oke. Nah ini dulu bekas relnya, dan tadi kita arahnya dari sebelah sini. Nah dari sini kita arahnya terus sampai menuju ke arah Sokaraja nih. Oke, masuk ke sana terus. Dan kita coba cari-cari lagi bekas relnya, siapa tahu masih ada yang menyembul ke permukaan gitu ya. Aku mau coba ngelihat di depan PLN kali ya, atau di depan MAN 2 dulu deh. Ini adalah depan sekolahan yang namanya MAN 2 Purwokerto, dan dulunya jalurnya ada di depan sini, di masih di pinggir jalan ya. Karena rata-rata kalau untuk jalur SDS itu jalurnya memang mepet dengan jalan raya sampai Kelampok, Maus, dan Wonosobo pun dia masih mengikuti pinggir jalan raya nih. Nanti mungkin di video atau part-part selanjutnya aja aku bakal apa ya, menelusuri lagi di sini. Dan aku mau lihat di depan PLN, siapa tahu masih ada jalurnya di sini. Oh ternyata masih ada. Dan ini masih benar-benar terlihat juga, tapi
bantalannya udah nggak terlihat, yang pasti jalurnya masih terlihat sih di sini. Nah ini jalur masih terlihat di sini sampai ke arah Bundaran Berkoh nih yang pasti. So aku mau coba lagi ke arah Bundaran Berkoh aja deh. Ini kan jalurnya agak panjang ya. Nanti coba bener-bener lewat sini apa enggak, karena di sini ada sebuah gang yang aku pikir gang itu dulu bekas rel SDS nih. Jadi yang sekarang sudah dialihfungsikan sebagai jalan warga ya. Karena beberapa jalur dimanapun itu biasanya bakal dijadikan jalan untuk akses warga sih biasanya. So ini adalah di Bundaran Berkoh namanya, dan jalurnya itu nyebrang nih dari arah utara ke arah timur, yang seperti bisa teman-teman lihat di sini. Nah aku mau coba di depan gangnya, siapa tahu masih ada bekas-bekasnya. Di sini masih ada bekasnya sih di depan sini. Nah ini ada bekasnya, cuma nggak lengkap ya karena udah terputus relnya. Dan yang kesana tuh arah Margono. Yuk kita coba lanjut lagi ke arah Sangkal Putung. Nah relnya tuh menuju ke sini, yang ada putih-putih ini dulu bekas rel SDS-nya. Jadi memang masuk ke perkampungan warga di daerah sini. Coba kita lihat dulu, siapa tahu ada bekas yang masih bisa kita lihat. Nah ini lanjut yang tadi, jalurnya itu ke arah sini. Sebenarnya di depan sana ada jembatan lagi, cuma kita nggak bisa masuk lebih dalam. Entahlah itu Google Street-nya nggak ngerekord sampai situ. Terus coba lanjut sampai ke di sini di persimpangan, ini daerah mana ya aku lupa. Nah di sini dulu bekas relnya, tapi sudah nggak bisa kita lihat nih, bekas-bekasnya kayaknya udah hilang juga. Kalau diaktifkan juga kayaknya repot, harus bongkar, banyak yang dibongkar kayak di Garut itu reaktivasi Cibatu Garut, itu bakal banyak rumah yang dibongkar. Makanya dari wacana yang sudah beredar itu untuk pengaktifan atau reaktivasi Purwokerto Wonosobo itu bakal ngebuat trase baru atau jalur baru yang masih dikaji. Makanya bakal banyak dana yang keluar daripada harus reaktivasi. Itu kayaknya mungkin lebih banyak dana yang keluar lewat jalur lama ya daripada pembuatan jalur baru karena harus memutar. Dan di depan kita ini dulu adalah bekas jalur yang ke arah sana, itu ke arah stasiun Sokaraja atau halte Sangkal Putung juga bakal lewat sini. So jalur ini nanti akan ketemu lagi di Jalan Suparjo Rustam, atau orang-orang bisa tahu ya, kalau orang-orang Purwokerto tuh bakal taunya jalan apa, Prikantil atau jalan apa sih ini, jalan ya jalan raya ke arah Sokarajanya. Nah di sini dulu relnya mulai menyatu lagi dengan jalan raya, dan dulu di sini ada pembatasnya ya, ada pembatas jadi nggak selebar ini. Nah di sini jalurnya sudah masuk ke arah jalan raya, di bawah sini di bawah aspal, sampai terus ke sana ke arah perlimaan daerah Sokaraja. Nanti kita coba lihat, siapa tahu masih ada bekas-bekasnya yang masih bisa kita lihat ya, karena ya, sebagian di jalur SDS itu sudah tertimbun aspal nih ya, sampai di Banjarnegara pun juga sudah tertimbun aspal sih, jadi agak susah untuk ngelihatnya. So di sepanjang jalan ini relnya berada di kanan jalannya. Nah aku coba mau ngezoom di sini, siapa tahu masih bisa kita lihat nih. Ini jalurnya dulu ke arah sini. Nah di sini bukan di sini, kayaknya agak maju lagi deh. Kita maju lagi aja. Di depan, nah di depan bengkel sini, ini masih bisa kita lihat jalurnya di bawah terasnya ya. Nah di sini ada jalurnya, masih bisa teman-teman lihat tuh, ada dua rel yang masih menyembul dan arahnya menjauhi jalan raya ini tentunya, karena untuk jalur ke arah Sokaraja itu
agak menjauh dari pusat kota. Nah, di sini jalurnya tadi kita di sini, terus coba kita lihat lagi yang lebih dekat, mungkin bisa kita lihat di dalam gang. Nah, kita taruh sini aja. Nah, adalah ini aku udah masuk di dalam gang, dan ya di depan situ ada pelang PTKA-nya. Aku agak maju dikit. Dulu jalurnya di sini, dan masih bisa teman-teman lihat tuh di situ masih ada bekas relnya di bawah rumah yang warna hijau. Dan lanjut terus ke jalan yang sudah diaspal. Nah, ini jalan kampung ya. Ini dulu bekas rel SDS-nya nih. Dan aku mau coba di seberang jalannya lagi. Dulu jalannya ke arah sini, dan sampai di seberang sini aku mau lihat nih. Siapa tahu masih ada bekas-bekas pelangnya atau mungkin apalah patok gitu. Nah, di sini rel nyebrang dari arah Sangkal Putung sana tadi, terus nyebrang ke arah stasiun Sokaraja ya. Nah, masuk ke sana tuh arah stasiun Sokaraja. Kita coba masuk di sini. Kayaknya di depan tuh ada patoknya tuh. Coba kita maju lagi dikit. Nah, di sini ada patok PT KAI-nya. Ini tergolong baru sih kalau misalkan aku lihat. Berarti memang aset-asetnya memang apa ya? Memang sudah diperbarui. Jadi bukan patokan dari dulu PT KA atau di zaman Perumka ya. Dan di sini ada pelangnya, tapi masih pelang PT KA. Iya. Masih pelang PT KA dengan logo yang lama. Terus kita masih maju lagi sampai ke ini kayaknya perlimaan atau perempatan sih. Perempatan sih kayaknya. Oke. Di sini relnya nyebrang jalan. Mungkin bisa teman-teman lihat nih bekas apa ini? Bekas relnya dulu. Dan tuh yang ke kanan ke arah Desa Pekaja, namanya Sokaraja. Terus maju sedikit. Aduh, susah amat. Ya, aku mau coba ditaruh di sini. Nah, di sini masih ada bekasnya nih di bawah aspal jalan raya. Itu bekas relnya yang nyebrang ke arah stasiun Sokaraja. Dan yang ke kanan itu arah Pekaja ya. Terus relnya itu mengikuti jalur yang ini. Siapa tahu masih ada bekas-bekasnya. Oh, ini ada kayaknya ada jembatan. Apakah ada bekas viaduknya? Ini bekas viaduk sih. Coba kita lihat di sisi lain. Nah, ya ini bekas viaduk atau bekas pondasi jembatan yang masih bisa teman-teman lihat nih di sini. Ini nggak bisa di zoom lebih ya. Ya segini aja sih zoomnya, dan ini masih lurus ke arah stasiun Sokaraja tentunya. Terus ini arahnya itu dari tadi jembatan ke arah sini, dan ini adalah jalan rayanya lagi. Kayaknya di sini udah nggak ada bekasnya sih. Ini dulu bekas rel, dan di sini ada pelang PT KA-nya juga yang warna biru. Nah, relnya di sini perkiraan tuh relnya di sini di bawah rumah ini. Ini pelangnya. Dan sama sekali udah gak kelihatan lagi sih untuk bekas-bekas jalurnya. So, coba kita lanjut lagi ke arah pasar Sokarajanya nih. Semoga masih bisa kita temuin ya. Dan yang di Jalan Pegadian ini dulunya adalah rel ya, karena arahnya itu memang ke arah pasar Sokaraja itu sendiri. Dan ini adalah Jalan Pegadaian yang tadi aku bilang, yang bekas relnya. Di sini relnya. Terus sampingnya ada jalan raya. Nah, dari arah sana, dari arah stasiun timur ke sini tuh ke arah stasiun Sokarajanya nih. Nah, di bawah-bawah warung-warung ini adalah dulu bekas rel sebelum masuk ke stasiun Sokaraja. Bisa teman-teman lihat di sini ada bekas relnya juga nih di sini. Ada 1 2 3 4. Ya, itu menandakan bahwa di sini memang dulu ada JPL ya. Maksudnya dia nyebrang jalan nih dari arah sana Purwokerto, terus nyebrang lagi. Coba aku agak munduran dikit, siapa tahu masih kelihatan di pinggir jalan. Nah, dulu ini adalah rel yang ke arah stasiun Sokaraja. Nah, stasiun Sokaraja itu sudah dekat di sini karena ini perlintasan terakhir sebelum masuk ke stasiun Sokaraja sendiri.
Terus kita mau coba telusur lagi, ini jalan stasiun, namanya sekarang Jalan Ahmad 2. Di sini jalannya agak berbelok begini. Ciri khas dari jalur-jalur lama itu pasti jalannya begini kecil. Nah, di sini ada bekas tandon airnya. Ini untuk pengisian lokomotif uap ya dulu. Nah, ini ada bekas tandon airnya yang sudah berkarat tentunya, dan dulu jalurnya di sini di dalam komplek ini yang sekarang kayaknya sudah tertimbun atau mungkin nggak ada. Dan depan kita ini ada stasiun Sukarajanya, dan akhirnya kita sampai di stasiun Sukaraja aja nih. So, ini sekarang sudah beralih fungsi ya bangunannya, menjadi semacam koperasi, ya koperasi atau apa nih, pengurusan aset Daup 5 juga. Nah, seperti ini stasiun Sukaraja kalau kita lihat dari Google Street masih utuh kondisinya, cuma ada beberapa bagian yang mungkin sudah enggak terawat lagi. Dan di sini kantor, nah ini kantor asetnya sih di Daup 5. Terus untuk gentengnya ciri khas banget ya, kelihatan kalau misalkan bangunan ini dulunya adalah stasiun gitu. So, aku mau coba lihat di dalamnya nih, siapa tahu bisa kita lihat. Oh, ternyata kayaknya bisa sih di dalam emplasementnya. Dan ini adalah bagian dalam di stasiun Sukarajanya. Ini ada pelang PTKA-nya. Terus ini arah masuknya, mungkin dulu di sini tempat tiketing. Kita nggak tahu ya karena udah nggak ada bekasnya dan sudah direnovasi menjadi pintu dan jendela seperti itu. Dan di bawah sini dulunya adalah jalur satu, terus jalur 2, jalur 3, dan seterusnya. Di stasiun Sukaraja itu sendiri sebenarnya ada jalur cabang ya ke arah pabrik gula Kali Bagor, dan jalur cabangnya itu nanti kita bahas di video lainnya aja deh karena terlalu panjang nanti jadinya. Dan di sini kita coba lihat lagi, siapa tahu ada bekas-bekas jalurnya lagi. Tadi stasiun Sukaraja, dan ini kita mau ke arah stasiun Banjarsari. Stasiun Banjarsari itu adalah stasiun percabangan dari Sukaraja. Dari Sukaraja ke Banjarsari, dan Banjarsari itu nanti ada rel yang bercabang ke arah stasiun Purbalingga dan stasiun Banjarnegara Wonosobo begitu. Jadi percabangannya bukan di stasiun Sukarajanya ya, tapi di stasiun Banjarsarinya. Nanti kita coba lihat aja deh. So, di sini ke arah stasiun Banjarsari itu sebagian relnya sudah menjadi jalan untuk akses warga seperti ini. Nah, di depan kita itu ada seperti perempatan yang melintang. Itu sebenarnya bekas rel sih. Aku coba maju lagi di sana. Nah, dulunya itu relnya itu melintang seperti ini. Ini sudah nggak ada bekasnya ya. Nah, relnya masuk gang ini sampai nanti ada jembatan di depan sana. Tapi untuk video yang ke arah stasiun Banjarsari nanti aku bikin tersendiri aja deh, ini karena udah terlalu panjang videonya. So, mungkin sampai segini aja untuk video jalur SDS dari Purwokerto SS terus Purwokerto Timur sampai ke Sukaraja ya. Untuk selanjutnya nanti kalau misalkan teman-teman suka, bakal aku lanjutin lagi video-video kayak gini. So, kita coba menelusuri sejarah ya. See you.